Ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Adrianus Pasasa. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini kita akan melihat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Nah, di situ kita lihat bahwa kalau dunia berkata banyak jalan ya, kalau kita ke Jakarta ya banyak jalan ya, bisa kita lewat Jonggol, bisa kita lewat Puncak ya, mungkin ada bisa lewat Cipularang ke Padalarang dulu ya. Jadi mau ke Jakarta itu banyak jalan, tapi kalau kita mau ke surga ya, menurut kepercayaan kita sebagai orang Kristen ya, hanya Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus ya, Isa Al-Masih. Ya, di dalam Yohanes 14 ayat 6 ya, dikatakan di situ, kata Yesus kepadanya, kepada murid-muridnya saat itu ya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Ini Yesus sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang sampai kepada Bapa ya, kepada Allah kalau tidak melalui Yesus ya. Kalau kita kembali lihat di dalam Yohanes pasal 1 ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah ya. Ya, Yesus dalam kemanusiaannya berkata bahwa tidak ada orang yang akan sampai kepada Bapa, tidak ada orang yang akan sampai kepada surga atau menikmati surga tanpa melalui Yesus. Ya. Nah, coba kita lihat kondisi orang yang di luar Yesus. Ya. Menurut Alkitab, ya, kondisi orang yang tidak percaya kepada Yesus akan mati, ya. Ya, mati. Ini kita bisa diartikan lagi mati rohani, mati jasmani atau mati tubuh. Nah, coba kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 17, di situ dikatakan ketika Allah menempatkan manusia pertama, Adam dan Hawa, di dalam Taman Eden, ada aturan yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya, kalau kita lihat di Kejadian 2 ayat 17, dikatakan semua yang ada di dalam taman itu boleh kamu makan kecuali, nah ini ada kecuali. Di dalam Kejadian 2 ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya. Pada saat manusia melanggar aturan Tuhan, mereka mati. Ya. Apakah Adam dan Hawa ketika melanggar perintah Tuhan, itu mengambil buah yang dilarang oleh Tuhan, mereka mati secara fisik? Ya, mereka tidak mati, mereka malah pergi bersembunyi kan. Mereka tidak mati. Tapi hubungan dengan Allah itu jadi terputus ya. Yang awalnya mereka bebas, tidak merasa takut untuk berjumpa dengan Allah, tapi ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka takut. Ya, mereka bersembunyi dari Allah. Mereka tidak mau mencari Tuhan. Nah ini, jadi kondisi orang yang jauh dari Tuhan, kondisi orang yang di luar Yesus dikatakan akan mati. Ya, akan mati. Bukan mati secara fisik, tapi mati secara rohani, artinya relasi dengan Allah akan terputus. Ya, hubungan dengan Allah akan terputus. Ya, yang tadi saya katakan ketika kita melihat di dalam Yohanes ayat 1 ya sampai 3, mungkin ada yang bertanya, loh kok bisa mati kalau tidak punya hubungan dengan Yesus? Tapi saya tidak punya hubungan dengan Yesus, tapi saya baik-baik saja, saya tidak mati. Ya, yang saya katakan tadi, kalau kita kembali melihat di dalam Kejadian, pada saat manusia pertama jatuh dalam dosa, mereka secara fisik tidak mati, tapi mereka takut untuk berjumpa dengan Allah. Mereka bersembunyi dari Allah. Ya, yang awalnya punya hubungan yang baik dengan Allah,
Ya, mereka bisa berkomunikasi dengan Allah. Tapi ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka melanggar perintah Tuhan, mereka takut. Artinya relasi atau hubungan dengan Allah menjadi terputus. Ya. Nah, kembali tadi, kalau saya tidak punya Yesus dalam hati saya, kalau saya tidak percaya Yesus, aku akan mati. Ya, coba kita lihat. Tadi di awal saya katakan bahwa ketika orang tidak punya hubungan dengan Allah, mereka akan mati. Lalu siapa itu Yesus? Ya, kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, dikatakan Yesus adalah Tuhan. Ya, mungkin banyak orang yang memperdebatkan kok mentuhankan manusia. Ya, apa benar Yesus adalah Tuhan? Coba kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Kita berangkat dari firman Tuhan. Alkitab sebagai firman Tuhan yang diilhamkan oleh Allah. Ya. Kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Siapa itu firman? Dikatakan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya. Jadi tidak ada apapun yang terjadi tanpa ada firman. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah. Lalu siapa itu firman? Nah, ini pertanyaan, siapa itu firman? Ini pentingnya. Ya. Kalau kita lihat di Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih, karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Lalu siapa yang telah menjadi manusia? Ya, satu-satunya adalah Yesus atau Isa yang telah menjadi dari Allah menjadi manusia. Nah, mungkin kita bertanya, kok Allah bisa jadi manusia? Lah, Allah bisa segala sesuatu. Dia maha segalanya. Mau jadi apa saja dia bisa. Apalagi cuma jadi manusia. Justru kalau Allah tidak bisa jadi manusia, ya dia bukan Allah. Berarti tidak mampu, terbatas. Allah tidak terbatas. Allah tidak dibatasi oleh apapun. Allah ya bisa jadi apa saja. Loh, dia maha kuasa, dia maha segalanya. Justru kalau Allah baru dia tidak bisa menjadi manusia, ya itu bukan Allah. Ya, jadi firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, coba kalau Allah langsung datang, manusia mampus gitu, mati. Makanya supaya Allah tahu kondisi manusia, dia harus sama menjadi manusia. Maka Allah melalui Yesus Kristus, dia masuk ke dalam dunia dalam rupa manusia. Dia bisa merasakan sakitnya manusia, dia merasakan apa yang dialami manusia supaya dia bisa menolong manusia, dia bisa menyelamatkan manusia. Kalau dia datang dalam kondisi sebagai Allah, ya siapa yang bisa manusia dengan Allah? Ya, kita mati semua. Ya, jadi kembali tadi, tanpa Yesus semua akan binasa. Gitu. Ya, Yesus adalah Allah, makanya dikatakan tadi, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, firman itu adalah Allah. Jadi Yesus itu adalah Allah. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh Yesus, dan tanpa Yesus tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya. Jadi tanpa Yesus semua akan binasa. Ya. Dikatakan supaya tidak binasa, apa yang harus kita lakukan? Ya, harus percaya kepada Yesus. Ya, percaya kepada Yesus. Jadi ini tugas kita semua untuk bersaksi. Ya, kita yang hidup di dalam Kristus, nggak mau kita sendirian selamat kan? Kita mau keluarga kita juga selamat, kita mau orang lain juga selamat. Ya, tapi kita tidak pernah memaksa. Kita hanya menyampaikan. Yesus memberi amanat kepada kita untuk menyampaikan. Masalah percaya nggak percaya itu pekerjaan Roh Kudus kan. Ya, bukan kita yang memaksa harus percaya, dan bukan kita menjadikan orang jadi Kristen, enggak, menjadikan murid Kristus.
Ya, itu yang disuruh oleh Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bangsa, ya, murid bukan menjadi Kristen, murid, ya, menjadi teladan. Kalau murid itu selalu meneladani apa yang dilakukan oleh gurunya. Ya, sama misalnya Yesus, ya, menolong orang. Ya, itu yang harus kita teladani. Seorang murid Kristus harus menolong orang. Ya, menyembuhkan orang, mendoakan orang. Ya, itu yang teladan yang sudah ditinggalkan oleh Yesus, yang harus kita sampaikan juga kepada dunia ini, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Kalau kita lihat di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nah, ini yang Tuhan Yesus tinggalkan kepada murid-muridnya, dan tentu kita masih berlaku sampai sekarang untuk kita semua, gitu kan. Dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Bukan jadikanlah semua bangsa Kristen, bukan. Tapi jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi tugas kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang telah mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, ada tugas kita untuk bersaksi, menceritakan siapa Yesus itu kepada orang-orang lain. Ya, bukan supaya mereka menjadi Kristen, bukan, tapi menjadi murid, percaya kepada Yesus. Ya, menjadi murid, ya, meneladani apa yang telah Yesus teladankan kepada kita. Yang saya sudah sampaikan tadi, Yesus itu penuh belas kasihan, Yesus itu menolong orang, Yesus itu, ya, melakukan mujizat dan banyak hal yang kalau kita mau memahami siapa itu Yesus, kita harus baca Alkitab, dan di situ semua tertulis apa yang Yesus lakukan selama dia ada di dunia ini. Ya, jadi kembali tadi, tanpa Yesus manusia akan mati. Ya, artinya tidak punya hubungan yang baik dengan Allah. Makanya kecenderungan manusia adalah melakukan apa yang jahat, bukan apa yang baik. Nah, itulah manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Relasi dengan Allah atau hubungan dengan Allah akan terputus. Katakan tanpa Yesus semua akan binasa. Ya. Jadi harus ada yang pergi, ya. Supaya dunia ini diselamatkan harus ada yang pergi, harus ada yang diutus, ya. Di dalam Roma 10 ayat 13 dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka berseru? Ya, mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia. Jadi bagaimana orang mau berseru kepada Yesus kalau mereka tidak percaya kepada Yesus? Nah, bagaimana mereka dapat percaya kepada Yesus jika mereka tidak mendengar tentang Yesus? Nah, bagaimana mereka mendengar tentang Yesus jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, ini. Jadi bukan kita memaksa orang jadi Kristen. Tidak, saya kira itu salah, ya. Tapi kita memberitakan, ya. Tugas kita memberitakan siapa itu Yesus. Dan yang membuat orang percaya kepada Yesus adalah bukan karena dipaksa, tapi ada Roh Kudus yang bekerja di situ, yang menginsapkan dia untuk mencari Yesus. Ya, dikatakan ini tugas kita semua sebagai orang Kristen, harus ada yang pergi diutus untuk menceritakan siapa itu Yesus. Diutus kemana? Ke dalam dunia, ya, ke lingkungan kita, ya, di mana kita ada. Kita harus menyaksikan Yesus, bukan kita memaksa orang untuk percaya Yesus, bukan. Lewat hidup kita, teladani hidup Yesus, ya, orang akan melihat ada perbedaan orang yang ikut Tuhan Yesus dengan orang yang tidak hidup di dalam Tuhan Yesus. Ya, dari karakter, dari cara hidup kita, orang akan melihat Kristus. Ya, hanya dikatakan kamu adalah Injil-Injil terbuka yang orang baca setiap saat. Ya, jadi harus ada yang pergi. Ini tugas kita semua sebagai orang yang mengaku sebagai orang yang telah mengikut Yesus Kristus.
Ya, dikatakan di situ di dalam Roma 10 ayat 13 sampai 14. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, pada Yesus, jika mereka tidak percaya kepada Yesus? Jadi mereka harus percaya kepada Yesus, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kemudian dia berseru kepada Yesus. Nah, bagaimana mereka dapat percaya kepada dia, kepada Yesus, jika mereka tidak mendengar tentang Yesus? Jadi harus ada yang mengabarkan siapa Yesus. Ada harus menceritakan siapa itu Yesus. Ya. Nah, bagaimana mereka mendengar tentang Yesus jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, ini tugas kita semuanya, harus menceritakan siapa itu Yesus. Ya, ketemu orang, kita bisa ceritakan siapa itu Yesus. Ya, sekali lagi saya katakan bukan memaksa orang untuk percaya Yesus, tapi tugas kita hanya memberitakan. Setelah itu, ya hubungan dia dengan Tuhan kan. Ya, hubungan dia dengan Tuhan. Kalau di dalam Alkitab dikatakan bahwa Roh Kudus akan menginsapkan dia kalau dia memang mau diselamatkan, gitu kan. Dia akan percaya Yesus kalau dia mau diselamatkan. Ya. Nah, dan terakhir dikatakan Roma 10 ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Jadi harus ada yang diutus pergi, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dia bagi orang yang mendengarkan kabar tentang Yesus itu adalah suatu yang indah, ya, suatu berita yang indah, ya, suatu kedatangan. Kalau kita pergi, ya, memberitakan Yesus kepada orang lain, itu adalah suatu kabar yang indah bagi orang yang mendengarnya, ya. Dan Roh Kudus akan bekerja dan menginsapkan orang itu untuk percaya kepada Yesus Kristus, bukan dengan kekuatan kita. Kita manusia terbatas, ya. Yang membuat orang diselamatkan itu adalah Tuhan sendiri. Haknya Tuhan, bukan haknya manusia. Manusia tidak bisa menentukan siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak diselamatkan. Tapi Alkitab sudah mencatat, dan Yesus berkata, "Akulah jalan keselamatan, akulah jalan kebenaran, hidup dan keselamatan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu sudah kuncinya di situ. Ya, jadi tugas kita adalah pergi memberitakan Injil kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, memberitakannya, memberitahu, menyaksikan, ya, bukan menjadikan Kristen. Jadi jangan salah paham bahwa orang Kristen tidak akan tenang kalau dia belum menjadikan dunia ini jadi Kristen. Bukan kristenisasi. Orang Kristen hanya menceritakan, membagikan siapa itu Yesus. Percaya nggak percaya, lah itu urusan kita masing-masing, ya, urusan. Tapi tugas kita sebagai orang percaya memberitakan siapa Yesus, menceritakan apa yang kita alami bersama dengan Yesus, dan orang akan melihat bahwa di dalam Yesus akan ada perbedaan. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita kembali melihat apa yang Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Di situ dikatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Berarti ini pesan yang sangat pentingnya. Rasul Paulus saja katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya, kenapa Rasul Paulus katakan seperti itu? Ya, bahwa dia merasa celaka kalau dia tidak menyaksikan siapa itu Yesus. Ya, kita bisa kalau kita lihat ke belakang bagaimana masa lalu seorang Rasul Paulus, dia adalah seorang penganiaya orang Kristen. Dia tidak senang melihat orang Kristen beribadah atau bertumbuh. Tapi ketika Tuhan yang menjumpai dia, ketika Tuhan yang mengubahkan dia, dia menjadi seorang yang rela mati atau berani bayar harga untuk memberitakan siapa itu Yesus. Ini tanda tanya besar, ya. Orang yang dahulunya membenci Yesus, tapi ketika Yesus menangkap dia, ya, Yesus pakai dia untuk menjadi orang yang
menyaksikan siapa Yesus itu sesungguhnya. Makanya Rasul Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Artinya sesuatu pemberitaan Injil itu sesuatu yang penting. Ya, kembali kuncinya tadi ketika Yesus berkata, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tanpa Yesus semua akan binasa. Ya, oleh karena itu pendengar Radio Citra Kasih, kita sebagai orang yang sudah hidup di dalam Kristus, mari kita saksikan, mari kita ceritakan siapa itu Yesus. Ya, bukan berarti kita mengkristenkan orang itu salah, ya, tapi bagaimana orang yang mau mengikuti teladan Kristus, ya. Banyak orang yang bukan Kristen tapi mereka meneladani hidupnya Kristus, ya. Jadi ini penting bagi kita sebagai orang percaya, ceritakan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan dalam hidup kita. Ceritakan kepada orang-orang yang kita temui, keluarga kita, siapapun yang kita temui, ceritakan bahwa Yesus itu baik dan teramat baik dalam hidupku. Nah, siapa yang mau pergi? Nah ini, siapa yang mau diutus? Apakah ini hanya tugas pelayan-pelayan Tuhan atau hanya tugas segelintir orang? Ya, tapi ini tugas kita semua. Ya, kalau kita lihat di dalam Yesaya 6 ayat 8, ya, dikatakan di situ, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, ya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Aku itu Tuhan, ya. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Berani kita berkata dalam hati kita, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Ya, diutus itu bukan pergi ke tempat yang jauh, tapi diutus untuk menyaksikan apa yang Tuhan telah kerjakan, apa yang Yesus telah berikan dalam hidup kita sepanjang kita menjadi pengikut Kristus. Mari saksikan kepada orang, dan orang juga akan berjumpa dengan Yesus. Ya, kembali bahwa kita semua diberi tugas untuk pergi menyaksikan, menceritakan siapa itu Yesus, supaya banyak orang diselamatkan. Ya, dikatakan tidak ada jalan lain untuk menuju kepada keselamatan hanya lewat Yesus Kristus. Nah, itulah iman Kristen. Ya, itulah iman kita sebagai orang Kristen, bahwa hanya melalui Yesus kita akan diselamatkan. Biarlah setiap firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, ya, mengingatkan kita kembali akan tugas kita, akan tugas panggilan kita sebagai orang yang sudah hidup di dalam Kristus, bahwa kita akan pergi diutus untuk menyaksikan, untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Yesus tidak mati, tidak hanya datang ke dunia, tidak hanya mati untuk orang Kristen, tapi dia mati untuk semua manusia, menebus, memperdamaikan kembali apa yang telah rusak, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keputusannya ada dalam diri kita masing-masing. Mau enggak kita pergi untuk menyaksikan apa yang Yesus telah perintahkan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.